Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan matriks dan ruang vektor bersama saya Afif Humam, dosen Matematika FMIPA ITB. Kali ini kita akan bahas subbab 6.2 kebebaslinieran dan basis. Pada bagian ini kita akan melihat salah satu kegunaan basis, yaitu untuk menghitung atau menentukan vektor koordinat suatu anggota ruang vektor. Teorema berikut memberikan sifat dari basis yang akan kita gunakan untuk menentukan vektor koordinat. Misalkan V adalah ruang vektor dan B adalah basis bagi V, untuk setiap X di V, terdapat tepat satu cara untuk menyatakan X sebagai kombinasi linier dari B. Adapun bukti dari teorema ini cukup sederhana. Oke, andaikan pernyataan ini salah, berarti terdapat X yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari B dalam setidaknya dua cara berbeda. Kita akan tunjukkan bahwa kalau kita punya X yang bersifat seperti itu, diperoleh bahwa B-nya bergantung linier. Oke, misalkan ada X yang dapat dinyatakan dalam dua cara berbeda, katakanlah B-nya adalah V1 sampai Vn, jadi X-nya alpha 1 V1 sampai alpha n Vn, dan X-nya juga dapat ditulis sebagai beta 1 V1, beta 2 V2, ditambah dan seterusnya sampai beta n Vn. Dari sini, kalau kita kurangkan, kita akan mendapatkan 0 sama dengan ini, alpha 1 dikurang beta 1 V1, ditambah dan seterusnya, sampai alpha n dikurang beta n. Jika ini adalah penulisan yang berbeda, tentu ada salah satu dari bentuk alpha 1 B1, alpha 2 dikurang B2, dan seterusnya. Pasti ada alpha I yang tidak sama dengan beta I. Jadi di situ nilainya tidak sama dengan 0. Akibatnya apa? Kita bisa melihat kombinasi linier dari V1 sampai Vn yang menghasilkan 0, tapi koefisiennya tidak semuanya 0. Nah, itu berakibat bahwa B-nya menjadi bergantung linier. Padahal B adalah basis. Basis adalah himpunan yang bebas linier. Jadi, kalau kita mengandaikan pernyataan ini salah, kita akan mendapat kesimpulan B-nya bergantung linier. Nah, itu kontradiksi dengan pernyataan bahwa B adalah basis. Jadi, pengandaian ini tidak mungkin, atau disebut kontradiksi, jadi hanya terdapat satu cara untuk menyatakan X sebagai kombinasi linier dari B. Berdasarkan sifat basis tadi, pada teorema 6.5, kita akan mendefinisikan konsep vektor koordinat. Misalkan B adalah himpunan V1, V2 hingga Vn adalah basis terurut bagi ruang vektor V. Misalkan lagi V adalah anggota dari ruang vektor V, maka kita dapat tulis V sama dengan alpha 1 V1 ditambah alpha 2 V2 ditambah dan seterusnya hingga alpha n Vn. Berdasarkan teorema tadi, alpha 1, alpha 2 hingga alpha n-nya tunggal. Maka alpha 1, alpha 2 hingga alpha n disebut koordinat dari V terhadap B, dan vektor yang komponen-komponennya adalah alpha 1, alpha 2 hingga alpha n disebut vektor koordinat dari V terhadap basis B. Dinotasikan sebagai berikut, V kurung kotak dengan indeks B. Contoh, tentukan vektor koordinat dari Px sama dengan 5x dikurang 11x kuadrat terhadap basis B sama dengan himpunan 1 min x, 1 plus x kuadrat, x min x kuadrat.
Untuk menentukan vektor koordinat, kita perlu menyatakan Px sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di B, yaitu sebagai berikut. 5x dikurang 11x kuadrat sama dengan C1 1 min x ditambah C2 1 plus x kuadrat ditambah C3 x min x kuadrat. Kita cari nilai dari C1, C2, dan C3-nya. Di sini diperoleh C1-nya sama dengan 3, C2-nya sama dengan min 3, C3-nya sama dengan 8. Dengan demikian, koordinat dari Px terhadap B adalah C1, C2, C3, yaitu vektor 3, minus 3, 8. Contoh selanjutnya, vektor koordinat dari matriks A, matriks 1, 2, 3, 4 terhadap basis berikut adalah vektor 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk matriks yang sama dan basis yang sama tetapi berbeda urutan, diperoleh vektor koordinat yang berbeda. Jadi di sini urutan penulisan anggota basis akan berpengaruh terhadap vektor koordinat. Teorema berikut memberikan sifat dari vektor koordinat. Misalkan V adalah ruang vektor dan B adalah basis bagi V. Jika U dan V anggota V dan alfa adalah suatu bilangan real, maka vektor koordinat U plus V terhadap basis B sama dengan jumlah dari vektor koordinat U dan vektor koordinat V terhadap basis B. Yang kedua, vektor koordinat dari alfa U terhadap basis B sama dengan alfa dikali vektor koordinat U terhadap basis B. Teorema ini dapat dituliskan lebih ringkas sebagai berikut. Misalkan V adalah ruang vektor dan B adalah basis bagi V. Jika V1, V2 hingga Vk anggota V dan alfa 1, alfa 2 hingga alfa k adalah bilangan real, maka koordinat vektor dari alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 dan seterusnya hingga alfa k Vk terhadap basis B akan sama dengan alfa 1 kali koordinat U1 terhadap B ditambah alfa 2 dikali vektor koordinat U2 dan seterusnya hingga ditambah alfa k dikali vektor koordinat UK terhadap basis B. Adapun teorema selanjutnya memberikan hubungan antara himpunan vektor-vektor pada ruang vektor V dengan himpunan vektor-vektor koordinatnya terhadap suatu basis. Misalkan B, himpunan berisi U1, U2 hingga UN adalah basis bagi ruang vektor V dan V1 sampai Vk adalah suatu subhimpunan dari V. Maka himpunan V1 sampai Vk bebas linier jika dan hanya jika himpunan vektor koordinat V1 hingga Vk terhadap basis B juga bebas linier. Jadi di sini ada pernyataan jika dan hanya jika, artinya jika yang satu bebas linier, maka satunya ikut bebas linier. Begitu juga jika tidak bebas linier atau bergantung linier. Jika V1 hingga Vk bergantung linier, maka vektor koordinatnya juga bergantung linier. Begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, periksa apakah himpunan berikut adalah himpunan yang bebas linier di P3. Himpunan 1 plus X, X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3, dan 1 ditambah X pangkat 3. Kita akan memeriksa kebebas linierannya dengan menggunakan vektor koordinat. Kita gunakan basis terurut standar 1x x kuadrat x pangkat 3. Kita peroleh vektor koordinat dari 1 plus x adalah vektor 1100,
vektor koordinat dari X ditambah X kuadrat adalah 0, 1, 1, 0. Vektor koordinat dari X kuadrat ditambah X pangkat 3 adalah 0, 0, 1, 1. Dan vektor koordinat dari 1 plus X pangkat 3 adalah 1, 0, 0, 1 terhadap basis B ini. Kemudian kita bisa melihat bahwa himpunan vektor-vektor ini bergantung linier karena kita dapat menunjukkan bahwa terdapat kombinasi linier yang menghasilkan vektor 0 tetapi koefisiennya tidak semuanya 0. Artinya vektor-vektor koordinat dari masing-masing anggota ini bergantung linier. Jadi karena vektor koordinatnya bergantung linier, maka himpunannya pun juga bergantung linier berdasarkan teorema terakhir tadi.